Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Halo Sobat Taurus, gimana kabar kalian? Semoga kabar kalian dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Udah siap kan buat menyambut bulan November yang penuh kejutan? Aku yang bocoran nih soal apa aja yang bakal kamu alami di 10 hari pertama bulan November. Daripada penasaran, yuk langsung aja simak bareng-bareng ramalan tarotnya. Tapi ingat ya, ini cuma prediksi aja. Ambil aja yang positif dan bikin kamu semangat. Kalau ada yang kurang sreg, ya udah abaikan aja ya. Dan ingat, pembacaan ini sifatnya itu umum. Nggak semua energi akan cocok dengan situasimu. Kadang bisa kebalik juga. Misalnya aku bahas seseorang, tapi justru kamu yang ngerasain energinya. Ataupun sebaliknya, santai aja, ambil yang paling resonate buat kamu ya. Buat yang pengen cepet-cepet ke bagian tertentu, aku kasih timelapse di video ini, biar bisa langsung skip ke momen yang paling bikin kamu penasaran. Karena mungkin durasinya agak panjang, bisa lebih 10 atau bahkan 20 atau bahkan lebih. Pastikan kamu punya waktu yang nyaman buat dengerin ya. Yuk, mari kita sambut November ini dengan penuh semangat dan kejutan. Di sini, sudah kita persiapkan beberapa kartu. Kartu-kartu ini akan memberikan gambaran tentang apa kejutan dan kabar yang akan kamu terima di antara tanggal 1 hingga tanggal 10 November di tahun 2024 ini. Kita mulai dari kartu pertama. Kita dapat kartu 4 piala. Pernah nggak sih kalian ngerasa udah punya segalanya, tapi masih tetap aja kurang puas? Jadi kartu ini lagi ngomongin soal perasaan kayak gitu. Di sini kita melihat ada cowok yang lagi bete gitu. Padahal udah dikasih banyak cangkir, tapi dia malah cuek aja. Kayak lagi mikir, nggak ada yang menarik nih. Kalau diibaratkan dalam hidup kita sering banget kan kayak gitu. Udah dikasih banyak kesempatan, tapi malah sibuk mikirin apa yang belum kita punya. Padahal kebahagiaan itu sederhana loh. Apa hubungannya sama kejutan? Kartu ini lagi ngingetin kita buat lebih menghargai apa yang udah kita punya. Kadang, kejutan itu datang di saat kita nggak nyangka-nyangka loh. Jangan terlalu fokus sama hal-hal yang belum kita dapatkan ya. Contohnya gini, kamu lagi sibuk banget kerja. Tiba-tiba dapat hadiah ulang tahun dari sahabat. Awalnya mungkin kamu kaget, tapi pas dibuka, ternyata hadiahnya itu sesuatu yang kamu butuhin banget. Kan jadi seneng kan? Jangan terlalu banyak berharap dan membandingkan diri dengan orang lain ya. Nikmati aja prosesnya. Jangan lupa bersyukur atas apa yang udah kita punya. Siapa tahu ada kejutan seru yang lagi nungguin kita di depan. Intinya, kartu ini mau bilang, jangan lupa bersenang-senang ya. Hidup itu singkat loh, jadi jangan disia-siakan ya. Gimana? Paham kan? Yuk kita siap-siap aja buat kejutan seru di bulan November ini. Kartu kedua, kita dapat kartu roda keberuntungan. Kalau tadi kita udah ngobrolin kartu 4 piala yang bikin kita agak pesimis, sekarang kita akan ngebahas kartu yang lebih menyenangkan, yaitu roda keberuntungan. Di sini kita melihat ada roda besar yang terus berputar. Di atasnya ada berbagai macam makhluk mitologi. Roda ini melambangkan suatu perubahan yang tak terduga. Kadang kita di atas, kadang juga kita di bawah. Tapi yang pasti, hidup itu selalu bergerak dan penuh kejutan kan? Kalau kita hubungin dengan kartu 4 piala ini, jadi bisa kita artikan, setelah kamu merasa agak bosan dan kurang bersemangat, tiba-tiba
ada perubahan besar yang terjadi dalam hidupmu. Perubahan ini bisa jadi sesuatu yang positif, seperti mendapatkan kesempatan baru ataupun bertemu orang yang spesial. Apa aja sih kejutan yang mungkin kamu dapetin? Kemungkinan setelah bekerja keras, akhirnya kamu bisa mendapatkan posisi yang lebih tinggi. Kemudian, kamu akan mendapatkan uang tambahan dari sumber yang nggak terduga. Misalnya, menang undian ataupun dapat bonus. Kemudian, hubunganmu dengan orang terdekat bisa lebih baik, atau bahkan kamu akan bertemu dengan seseorang yang spesial. Kalau tadi, kartu 4 piala mengajarkan kita untuk menghargai apa yang sudah kita punya, kartu ini justru ngajak kita untuk selalu siap menghadapi perubahan. Perubahan itu pasti ada kan? Dan kita nggak bisa loh menghindarinya. Semoga penjelasan ini bisa membantumu ya. Jika masih ada yang kurang jelas, jangan ragu untuk bertanya di kolom komentar ya. Kalau tadi kita udah ngobrolin tentang perubahan dan ide-ide baru, sekarang kita bakal bahas kartu yang lebih bertenaga lagi nih, yaitu kartu Ace of Swords atau satu pedang. Di sini kita melihat ada pedang yang menusuk kawan kan? Ini bukan sembarang pedang loh. Pedang ini melambangkan pikiran yang tajam, keputusan yang tegas, dan awal yang baru. Bayangin aja, kayak kita lagi motong tali yang udah lama ngikat kita. Kalau kita hubungkan dengan kartu-kartu sebelumnya ini, bisa dibilang satu pedang ini kayak puncak lagi semua perubahan yang udah kita alami. Setelah kita melewati masa-masa ragu dan mencoba hal baru, akhirnya kita menemukan kejelasan dan arah yang pasti. Apa sih kejutan yang mungkin kamu dapetin? Bisa jadi kamu bakal punya ide bisnis yang super keren, atau solusi untuk masalah yang selama ini bikin kamu pusing. Kemudian, kamu akan membuat keputusan sangat penting dan akan mengubah hidupmu. Misalnya, pindah kerja, pindah rumah, atau bahkan memutuskan untuk melanjutkan studi. Bisa juga di sini ada kemungkinan kamu akan mengalami perubahan yang cukup besar loh dalam hidupmu. Intinya, kartu ini kayak mau bilang, jangan takut untuk mengambil resiko ya. Kadang, kita perlu keluar dari zona nyaman untuk bisa mencapai tujuan kita. Siap-siap ya buat menyambut perubahan besar dalam hidupmu. Siapa tahu kamu bakal jadi sosok yang lebih kuat dan mandiri setelah melewati semua ini. Kalau tadi kita udah ngobrolin tentang semangat baru dan keputusan tegas, sekarang kita bakal bahas kartu yang agak bikin sedih, yaitu kartu 9 pedang. Di sini, itu kan ada orang yang lagi duduk sambil menutup wajahnya kan? Kelihatan banget loh dia lagi sedih dan khawatir. Di sekelilingnya ada banyak pedang yang menusuk-nusuk. Kayak lagi nggambarin pikiran-pikiran negatif yang lagi mengganggu. Kalau kita hubungin dengan kartu-kartu sebelumnya ini, bisa diartikan setelah kamu mengalami banyak perubahan dan semangat untuk meraih tujuan, mungkin kamu akan merasa sedikit terbebani ataupun khawatir. Ketakutan akan kegagalan atau ketidakpastian bisa muncul dan bikin kamu merasa sedih. Apa aja sih kejutan yang mungkin kamu rasain? Mungkin kamu akan susah tidur karena terlalu banyak pikiran. Bisa juga kamu ngerasa khawatir tentang masa depan ataupun hubunganmu dengan orang lain. Setelah melalui banyak perubahan di sini, mungkin kamu merasa lelah secara fisik dan mental. Tapi tenang aja, ini hal yang wajar kok. Semua orang pasti pernah lo ngalami perasaan kayak gini. Yang penting, kamu jangan terlalu larut dalam kesedihan. Intinya, kartu ini kayak mau bilang, jangan terlalu keras sama diri sendiri ya.
Semua orang itu butuh waktu untuk istirahat dan memulihkan diri. Apakah kesimpulan yang kita dapatkan? Kemungkinan selama tanggal 1 hingga tanggal 10 November ini, kamu akan mengalami banyak perubahan loh. Ada kalanya kamu merasa sangat bersemangat, tapi ada kalanya juga kamu merasa sedih dan khawatir. Itu semua adalah hal yang wajar kok. Yang penting, kamu harus tetap optimis dan percaya pada diri sendiri. Semoga prediksi ini bisa menjadi panduan buat kamu dalam menghadapi bulan November ini ya. Dan ingat, tarot ini hanyalah sebagai panduan. Keputusan terakhir tetap ada di tanganmu. Tetaplah optimis dan yakin dengan kemampuan dirimu. Semoga ramalan ini bisa membantu ya. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, silakan tulis di kolom komentar ya. Kita lanjut ke tebaran berikutnya. Setelah tadi, kita melihat gambaran kejutan dan kabar yang mungkin akan kamu terima di antara tanggal 1 hingga tanggal 10 November di tahun 2024 ini. Dan sekarang, kita akan melihat dari manakah asal kejutan ini. Apakah dari orang tua, sahabat, pasangan, atau dari sumber lain? Untuk kartu pertama, kita dapatkan kartu 2 koin. Kalau dilihat dari gambarnya, ada orang yang lagi menyeimbangkan 2 koin kan? Ini tuh simbol dari pilihan dan keseimbangan. Apa hubungannya sama sumber kejutan? Kartu ini nunjukin kalau kejutan yang bakal kamu terima itu seringkali datangnya dari hasil usaha ataupun keputusan yang kamu ambil. Bukan cuma sebatas keberuntungan semata, tapi juga karena kamu udah berusaha keras dan pintar-pintar mengambil keputusan. Selain itu, kartu ini juga bisa menunjukkan kalau kejutan itu bisa datang dari berbagai arah yang gak terduga. Bisa dari pekerjaan, hobi, atau bahkan dari orang-orang di sekitarmu loh. Jadi jangan kaget ya kalau tiba-tiba dapat kabar baik dari teman lama ataupun dari proyek yang sedang kamu kerjain. Intinya, kartu 2 koin ini mau bilang kejutan itu seringkali hasil dari usaha dan keberuntunganmu loh. Jangan berhenti untuk berusaha dan selalu terbuka dengan peluang-peluang baru. Siap-siap ya buat kejutan-kejutan seru yang bakal datang. Semoga penjelasan ini membantu ya. Kalau tadi kita udah ngobrolin tentang kejutan yang bisa datang dari hasil usaha kita sendiri. Sekarang kita bakal bahas kartu yang lebih berapi-api, yaitu kartu Satria Tongkat. Di sini gambarnya ada seorang satria yang lagi naik kuda dengan semangat banget kan, sambil bawa tongkat gitu. Ini tuh simbol dari energi yang kuat, keberanian, dan semangat petualangan. Dari manakah asal kejutan itu datang? Kemungkinannya, kamu akan ditawari proyek baru yang menantang, ataupun kesempatan untuk belajar hal-hal baru. Kemudian, bisa jadi, kamu akan diajak teman-teman untuk ikut kegiatan yang seru, atau bertemu dengan orang-orang yang inspiratif. Mungkin juga, kamu akan menemukan hobi baru yang bikin kamu semangat, atau bisa mengembangkan kemampuanmu yang sudah kamu punya. Intinya, jangan takut untuk keluar dari zona nyamanmu, karena di luar sana banyak banget loh petualangan seru yang menanti. Jadi, sobat semuanya, siap-siap ya buat menghadapi petualangan baru yang penuh kejutan. Siapa tahu, kamu akan menemukan passion baru, atau bahkan membuka peluang bisnis yang menjanjikan. Pokoknya, kehidupanmu bakal jauh lebih seru dan penuh petualangan. Gimana? Seru kan? Sekarang,
kamu udah punya gambaran lebih jelas nih dari mana aja sumber kejutan itu bakal datang. Semangat terus ya buat menjalani hari-harimu. Kemudian, kartu berikutnya kita dapat kartu kematian. Kartu kematian ini tuh kayak lagi bilang, hidup itu kayak naik roller coaster kan? Ada kalanya naik turun, artinya kemungkinan beberapa di antara kalian akan mengalami perubahan besar loh dalam hidup. Bisa jadi, ini adalah akhir dari satu bab dan awal dari bab baru yang lebih seru. Intinya, kartu ini kayak mau ngasih tahu kamu, jangan takut untuk berubah. Perubahan itu pasti ada. Itu adalah bagian dari hidup. Malah, perubahan itu bisa jadi kesempatan buat kamu untuk berkembang menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jangan langsung sedih atau takut ya. Anggap aja, ini sebagai petualangan baru yang seru. Siapkah untuk perubahan besar? Ingat ya, setelah hujan pasti ada pelangi. Kemudian kartu keempat kita di sini kita dapat kartu bulan. Kartu ini tuh agak misterius ya. Ada bulan, ada dua anjing yang lagi ngebentak gitu, terus ada kalajengking. Pokoknya vibes-nya tuh agak bikin merinding, tapi juga bikin penasaran kan. Kalau kita kaitin dengan sumber kejutan, kartu ini nunjukin kalau kejutan yang bakal kamu dapat itu kemungkinan bisa jadi datang dari hal-hal yang gak terduga dan agak misterius. Bisa jadi ini adalah kabar yang udah lama kamu tunggu-tunggu loh, tapi datangnya dengan cara yang gak biasa. Misalnya, kamu lagi kangen banget tuh sama sahabat lama. Tiba-tiba, dia ngasih kabar kalau dia ke kotamu dan mau ngajak kamu ketemuan. Wah, pasti seneng banget kan? Nah, ini nih contoh kejutan yang datangnya itu dari hal-hal yang gak kamu sangka-sangka. Kartu bulan ini kayak mau bilang, siap-siap aja buat kejutan yang bikin kamu bertanya-tanya. Bisa jadi, ini adalah kabar baik yang datang dari orang yang gak kamu sangka. Atau bisa juga, ini adalah pengalaman baru yang bakal bikin hidupmu lebih berwarna. Jadi sobat semuanya, seperti itu ya gambaran yang kita dapatkan dari beberapa kartu ini. Kemudian sekarang dari beberapa kartu ini, mari kita lihat ada energi zodiak apa aja sih. Dari kartu-kartu ini kelihatan banget kalau si pemberi kejutan ini itu punya energi yang beragam loh. Di sini bisa jadi ada yang mirip zodiak Gemini karena Gemini itu kan suka bikin kejutan yang gak terduga. Tapi juga ada sisi misteriusnya kayak Scorpio. Terus karena ada unsur perubahan dan keberuntungan, bisa jadi dia punya energi Aries yang semangat ataupun Libra yang suka keadilan. Dan jangan lupa juga di sini kemungkinannya ada sisi kreatif dan petualangan ala Sagittarius yang suka ngajak kita ke petualangan baru. Pokoknya si pemberi kejutan ini kayak perpaduan dari beberapa zodiak deh. Seru banget kan kalau punya teman atau keluarga yang suka bikin kejutan kayak gini. Gimana menurut kalian? Kira-kira zodiak apakah yang paling cocok sama si pemberi kejutan versi kamu? Share yuk di kolom komentar. Jadi sobat semuanya, itulah dia hasil dari pembacaan tarot kita kali ini. Siap-siap aja ya buat menghadapi segala macam kejutan, baik itu yang menyenangkan atau yang bikin kita belajar. Ingat ya, hidup itu penuh dengan kejutan. Setiap kejutan pasti membawa pelajaran yang berharga. Setelah kita bahas tentang energi zodiaknya, sekarang kita coba cari tahu inisial apa aja sih yang mungkin berhubungan dengan orang ataupun tempat yang membawa kabar mengejutkan buat kamu. Ada inisialnya A, kemudian ada inisialnya S,
Ada U. Siapa nih? Udin? Atau siapa? Kemudian ada B. Lanjut. Ada inisial I. Kemudian ada K. Ada inisialnya Q. Kemudian ada inisialnya O. Ambil lagi. Ada inisialnya D. Satu lagi. Kita dapat 2 ternyata. Ada inisialnya G. Dan ada inisialnya P. Jadi sobat semuanya, berdasarkan kartu-kartu ini, di sini kita mendapatkan ada inisialnya A, kemudian ada S, ada U, kemudian ada B, ada inisial I, K, kemudian V, ada O, ada D juga, ada P, kemudian ada inisial D. Inisial-inisial ini punya kemungkinan besar untuk muncul dalam hidupmu dalam beberapa hari ke depan. Bisa jadi mereka adalah inisial nama orang, tempat, atau bahkan singkatan dari sesuatu yang penting bagimu. Jangan terlalu paku pada inisial-inisial ini ya. Anggap saja ini sebagai petunjuk kecil yang bisa membantumu agar lebih siap menghadapi kejutan yang akan datang. Nah, gimana nih menurut sobat semuanya dengan prediksi inisial ini? Apakah kamu punya firasat siapa aja yang mungkin berkaitan dengan inisial-inisial tersebut? Jangan lupa untuk share pendapatmu di kolom komentar ya. Wah, seru banget ya kita ngebahas ramalan tarot untuk zodiak Taurus di minggu ini. Intinya sih, banyak hal menarik loh yang bakal kamu alami. Ada kabar baik, ada juga kejutan yang bikin kamu senang banget. Gimana sobat semua? Udah siap buat minggu yang penuh kejutan? Jangan lupa untuk selalu bersyukur dan nikmati setiap momennya. Terima kasih sobat semuanya. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Bye-bye.